saya mulai menjadi guru atau menjadi pendidik itu dimulai dari pada kuliah, yaitu dari semester 1 saya sudah mulai mengajar dari rumah ke rumah. Kemudian saya mengajar bimbel, dan mulai tahun 2009 saya masuk ke sekolah ini sebagai salah satu ASN di Kota Padang Panjang. Nah, yang memotivasi saya menjadi seorang guru adalah, atau menjadi seorang pendidik adalah karena profesi ini adalah profesi yang mulia, profesi yang memungkinkan sekali kita punya peluang untuk mengajak siswa-siswa, mendidik mereka untuk kebaikan, melatih mereka untuk seperti berdisiplin, untuk bertanggung jawab, dan untuk punya sikap yang baik. Tentu itu juga tidak terlepas dari mengajar konten. Yang saya ajar adalah sebagai guru sains atau guru IPA. Mengenai penghargaan atau pencapaian termasuk prestasi yang saya peroleh selama 13 tahun ini, diantaranya di tahun 2010 lalu saya punya kesempatan menjadi salah satu di antara kurang lebih 32 orang guru yang ada di Sumbar ini untuk pergi magang ke Australia untuk belajar pedagogik dan belajar bahasa Inggris. Di sana di Australia Barat kami belajar bagaimana cara mendidik siswa, bagaimana menggunakan metode-metode yang terkini, dan belajar menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran. Kemudian di tahun 2017 saya mengikuti perlombaan yang disebut dengan Olimpiade Guru Nasional untuk bidang IPA. Di tahun 2017 alhamdulillah berhasil menjadi finalis dan berhasil mencapai peringkat 7. Dan di tahun 2019 saya ikut lagi Olimpiade Guru tersebut, dan alhamdulillah berhasil mendapatkan medali perunggu yang diselenggarakan ketika itu di Jakarta. Banyak pengalaman lain termasuk bukan hanya prestasi-prestasi, ada juga banyak kesempatan yang saya dapatkan sebagai guru, seperti kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan baik itu di nasional ataupun internasional, seperti yang dilaksanakan oleh Siameo, yang mana penyelenggaranya adalah pendidikan di Asia Tenggara. Kegiatannya itu pernah ada 3 kali yang saya ikuti. Yang pertama itu kegiatannya pelatihan Earth on Space untuk pembelajaran bumi antariksa, kemudian ada kegiatan untuk penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mana harusnya dilaksanakan di Penang, Malaysia. Cuma karena pandemi COVID akhirnya dilakukan secara daring, namun itu tetap dilakukan oleh semua guru atau perwakilan guru yang ada di Asia Tenggara. Kemudian alhamdulillah lagi di tahun 2021 saya menjadi salah satu finalis mewakili Indonesia untuk perlombaan Ki Hajar Dewantara Award yang dilaksanakan ketika itu di Bandung. Dan yang terakhir juga dari guru ini saya mendapat kesempatan untuk menulis buku yang namanya buku Bunga Rampai Praktik Baik untuk Pembelajaran Numerasi, di mana di situ kami dikumpulkan dari 34 provinsi diwakili oleh kurang lebih ada 24 guru dari SD dan SMP untuk menulis praktik baik yang nanti akan ditulis dari menjadi buku, dan buku tersebut akan dicetak oleh GTK Kementerian Pendidikan Nasional dan akan disebarkan seluruh Indonesia. Yang menjadi harapan dari GTK adalah nanti dengan penulisan buku ini bisa menjadi inspirasi oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembelajaran yang bisa meningkatkan numerasi siswa. Di balik pencapaian-pencapaian tersebut tentu ada keluh kesah yang dihadapi. Di antaranya ada malam-malam yang di saat mungkin orang-orang pada tertidur, saya masih terjaga karena masih menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan misalkan mengikuti lomba, atau misalkan sedang menulis artikel, sedang menulis best practice atau buku segala macamnya. Dan ada perjuangan yang
harus dibayarkan seperti ketika kita banyak kesibukan, konsekuensinya tentu banyak waktu luang yang harus dialokasikan. Tentu ini juga akan mengganggu alokasi waktu yang harusnya bersama, mungkin seperti keluarga, seperti sama istri, sama anak. Namun untungnya keluarga pun memberikan support yang penuh, memberi dukungan penuh, dan sebagai konsekuensinya adalah ketika itu sudah selesai, maka saya harus meluangkan waktu lagi yang lebih berkualitas seperti itu keluarga contohnya. Dan hal lain adalah kita butuh upaya yang lebih ekstra, seperti kita melakukan penelitian atau research berkaitan dengan apa yang akan kita ingin capai, contohnya gitu ya. Jika saya ingin melakukan wawancara, contohnya dalam tes wawancara, tentu yang perlu dilakukan adalah memperbanyak literasi, mempelajari segala hal yang kemungkinan yang akan ditanyakan sama pewawancara, sehingga saat diwawancara itu lebih siap, sehingga kita juga lebih percaya diri dalam menjawab itu semua. Dan yang menjadi tantangan utama seperti yang dibilang tadi adalah masalah waktu dan tenaga, termasuk pikiran dan juga mental. Itu sangat diperlukan sekali untuk mencapai hal-hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Vaninta Situmorang, biasa dipanggil Fani, dari siswa kelas 91 SMP Negeri 5 Kota Padang Panjang. Di sini saya akan memberikan kesan terhadap Pak Endar, keseruan selama belajar di dalam maupun di ruang kelas. Keseruannya saat di dalam kelas itu dalam mengajar tidak terlalu formal atau kaku, kemudian suka bercanda, jadi suasana di dalam kelas terlihat lebih santai, jadi dalam memahami materi juga lebih cepat. Kemudian keseruan kalau di luar kelas itu terlalu dekat dengan siswa, tidak terlalu canggung atau gimana, dia terlalu ramah, kemudian akrab, suka